Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tenti Prantiska, NIM 21010200019. Dosen pengampu Pak Ariski Adrinaldo, Sarjana Ekonomi Magister Akuntansi, Program Akuntansi A1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi teori monitor. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian teori monitor. Teori monitor adalah berbagai pemikiran dan konsep tentang berbagai variabel monitor, seperti uang, tingkat bunga, jumlah, uang beredar, dan sejenisnya. Di samping itu, pembicaraan dalam teori monitor juga tidak dapat dilepaskan dari variabel ekonomi lainnya seperti inflasi, pendapatan nasional maupun nilai tukar. Di dalam teori monitor kuantitas uang tradisional ada 4, yaitu 1. Teori kuantitas uang, 2. Teori sisa tunai, 3. Teori kelemahan teori kuantitas uang, 4. Dan kritik Keynes atau teori kuantitas. Di sini saya akan menjelaskan 4 pengertian yang ada di dalam teori monitor kuantitas uang tradisional tersebut. Pertama, teori kuantitas uang. Menurut Irving Fisher, bahwa dalam teori kuantitas uang, jumlah peredaran uang berbanding lurus dengan perubahan harga. Menurut perubahan jumlah uang, yang dapat beredar akan mempengaruhi harga barang. Selain itu, Fisher juga menjelaskan bahwa peningkatan jumlah uang dapat menyebabkan inflasi. Begitu pula sebaliknya. 2. Teori sisa tunai. Ialah tinggi rendahnya nilai uang tergantung dari jumlah uang yang ditahan atau disimpan masyarakat untuk persediaan kas. Dan persediaan kas masyarakat akan sangat bergantung pada jumlah pendapatan yang diterima dan tingkat suku bunga yang berlaku di pasar. Dalam teori sisa tunai, yang perlu diperhatikan ialah berapa besarkah uang yang dipegang atau disimpan masyarakat dalam bentuk tunai. 3. Kelemahan-kelemahan teori kuantitas uang. Teori kuantitas uang yang dikemukakan Irving Fisher mempunyai beberapa kelemahan, yaitu persamaan Fisher adalah disangkal abstrak dan matematis untuk tidak menjelaskan proses di mana M mempengaruhi P. Diperkirakan bahwa seluruh M digunakan untuk membeli T secara instan. Itu tidak nyata. Tidak ada yang menghabiskan semua uang saat dia mendapatkan itu. Keynes menunjukkan bahwa uang menuntut tujuan transaksi, tujuan pencegahan, dan juga tujuan spekulatif. Fisher tidak menjelaskan 2 peran uang terakhir. Konsep pekerjaan penuh adalah mitos. Ada tingkat pengangguran alami di setiap negara. 4. Kritik Keynes atau teori kuantitas. Johann Maynard Keynes memberikan kritik terhadap analisis ahli ekonomi klasik dalam teori kuantitas uang. Kritik Keynes berkaitan dengan pandangan mazhab ekonomi klasik terhadap pengaruh uang atas harga-harga dan tingkat kegiatan ekonomi. Dengan teori kuantitas uang, ia meyakini bahwa perubahan yang sama atas tingkat harga tidak selalu disebabkan oleh perubahan uang dalam peredaran. B. Bentuk-bentuk kebijakan monitor. Bentuk-bentuk kebijakan monitor ada 2. 1. Kebijakan monitor ekspansif atau monetary expansive policy adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat atau permintaan masyarakat. Pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi, kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar atau easy money policy. 2. Kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi, disebut juga dengan kebijakan uang ketat, tight atau tight money policy. Baiklah, itu tadi presentasi saya mengenai materi teori monitor tadi. Apabila ada kata saya yang salah dalam mempresentasikan mengenai teori monitor tadi, mohon maaf kepada dosen pengampu Pak Ariski Adrinaldo, Sarjana Ekonomi Magister Akuntansi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.